Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Jadi pada video kali ini saya akan coba menceritakan sebuah film action yang berjudul The Commando, yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang agen DIA Elite, yang harus menghadapi para penjahat yang akan mengambil uang di rumahnya. Dan hal itu bermula, ketika keluarganya menemukan simpanan uang senilai $3 juta yang tersembunyi selama belasan tahun di rumahnya. So bagaimana alur cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada pasukan khusus, yang akan mengepung markas besar mafia pembuat obat terlarang. Pasukan khusus itu dipimpin oleh seorang pria bernama James, yang kemudian diam-diam masuk ke dalam lalu menyerang para mafia tersebut. Hingga akhirnya James pun harus berhadapan langsung dengan bos dari mafia tersebut. Awalnya bos mafia tersebut terlihat pasrah, namun ketika James mendekatinya ia malah menyerang James sampai pertarungan pun terjadi. Namun ketika James akan menghabisinya, rekan James mencegah karena kantor pusat menginginkan bos mafia itu dalam keadaan hidup. Kemudian James pun bergegas mendekati pintu gudang yang terlihat mencurigakan. Namun, ketika James membukanya, ternyata ada 3 orang sandera yang sudah tewas akibat tertembak oleh James saat pertempuran tadi. Melihat hal itu James pun terlihat sangat syok, karena ia baru saja menghabisi 3 orang yang tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, James yang masih mengalami trauma atas kejadian itu, memutuskan pulang ke kampung halamannya untuk menenangkan diri. Dan di sana, ia secara langsung disambut oleh istri dan kedua putri kesayangannya. Ketika James sedang makan, tiba-tiba ia teringat kembali dengan bayangan ketiga sandera yang tak sengaja ia habisi. Di sana, istri James mencoba menenangkannya lalu memberi saran agar James segera melakukan pengobatan ke psikiater. Scene kemudian berpindah ke ruangan penjara, di mana kita diperlihatkan kepada seorang tahanan bernama Johnny, yang hari itu juga akan dibebaskan. Saat itu, Johnny tiba-tiba diserang oleh 3 napi lain yang memang tidak menyukainya. Namun di sana, ia dengan mudahnya melumpuhkan ketiga napi yang tidak menyukai dirinya tersebut. Diceritakan jika Johnny ini dipenjara akibat kasus perampokan bank 15 tahun yang lalu. Dan sekarang, adalah hari kebebasannya setelah menekam selama 15 tahun di penjara itu. Setelah itu kepala penjara memanggilnya untuk memberikan surat kebebasan, lalu mengingatkan Johnny agar ia bisa hidup lebih baik lagi. I hope to God, you have quite the impressive. Setelah keluar dari penjara Johnny pun langsung dijemput oleh kedua anak buahnya. Lalu saat di perjalanan, Johnny meminta agar terlebih dahulu mendatangi suatu rumah terpencil yang ternyata rumah itu adalah rumah James. Saat itu Johnny mengatakan jika uang yang dulu mereka rampok disimpan di rumah ini, karena dulunya rumah ini tidak berpenghuni. Malam harinya Johnny dan kedua anak buahnya mendatangi satu anak buahnya lagi, lalu memerintahkan mereka untuk segera menyelidiki siapa pemilik dari rumah itu. Namun hal tersebut harus gagal, karena pada saat itu James tiba-tiba datang dan menembakkan senjata ke arah mereka. Meskipun pada kenyataannya saat itu James hanya sedang mengigau dari tidurnya. Mendengar suara tembakan itu istri James pun segera bangun, lalu mengambil senjata James. Sementara ketiga anak buah Johnny melarikan diri, mereka menyadari jika pemilik rumah itu adalah James, seorang pemimpin pasukan khusus DIA. Dan tentunya, hal tersebut akan menyulitkan mereka untuk mengambil uang hasil rampokannya itu. Pagi harinya James mengundang sahabatnya yang bernama Sebastian untuk oleng di rumahnya sembari menceritakan tentang trauma yang ia alami.
Di sana Sebastian pun memberikan solusi agar James segera menghubungi psikiater yang cukup terkenal, namun lokasinya berada jauh di luar kota. I need you here. Gonna let that happen. Kemudian adegan berpindah kepada Johnny yang saat itu diberitahu jika pemilik rumah itu adalah James, yang merupakan pimpinan pasukan khusus DEA. Mengetahui itu, Johnny pun meminta kepada anak buahnya agar terus memantau rumah itu, sementara ia sendiri akan memikirkan cara yang lain. No, it's cool. Malam harinya, Johnny mendatangi seorang sheriff korup yang ada di kota itu, untuk meminta bantuan menangkap James 1 hari saja. Lalu, ia juga menjelaskan jika ia akan masuk ke rumah James untuk mengambil semua uang hasil rampokannya dulu. Ia juga berjanji jika ia akan memberikan 10% dari semua uang itu sebagai imbalan untuk sang sheriff. Sampai akhirnya sheriff korup itu pun langsung menyetujui permintaan Johnny. Yeah. Come on. Now we're talking. Esok harinya terlihat James yang sedang konsultasi dengan dokter psikiater yang saat itu disarankan oleh Sebastian. Namun saat itu, dokter tersebut mengatakan jika lebih baik James datang langsung ke tempatnya saja. Tak lama setelah itu, tiba-tiba anak buah sheriff datang untuk membawa James ke kantornya. Sesampainya di sana, sheriff korup ini memberikan surat penahanan palsu kepada James yang seolah-olah diperintahkan oleh atasannya. Tentu saja hal tersebut ditolak oleh James, karena di dalam surat itu tidak ada tanda tangan dari Menteri Pertahanan. There's no judge's signature on this. Next time you try to bring me down here, you have me come down here for it anyway. And don't waste my time. Setelah pulang dari kantor polisi, James pun segera bersiap-siap karena ia dan sang istri akan berangkat ke luar kota untuk mendatangi dokter psikiater itu. Sementara di sisi lain, terlihat ketiga anak buah Johnny yang saat itu sedang mengawasi James dari kejauhan. Mereka pun terlihat sangat senang ketika melihat James pergi, karena sekarang mereka bisa melakukan aksinya. Namun sesampainya mereka di rumah James, ternyata putri bungsu James yang bernama April sedang mengadakan pesta bersama teman-temannya. Yang tentu saja hal tersebut membuat ketiga anak buah Johnny itu harus menunggu. Setelah pesta tersebut selesai, putri sulung James yang bernama Natalie terlihat tidak menyukai pesta yang diadakan oleh adiknya itu. Sampai ketika Natalie tak sengaja memecahkan lampu, ia menemukan gepokan uang yang tersembunyi di bawah lantai kamarnya. Natalie yang panik pun segera menghubungi Sebastian untuk memberitahukan hal tersebut. Lalu sesampainya Sebastian di kamar Natalie, ia meminta Natalie untuk menyimpan uang itu kembali dan segera menghubungi ayahnya. Sementara itu di luar rumah ketiga anak buah Johnny yang kesal karena pestanya tak kunjung usai, mereka memutuskan untuk masuk saat ini juga. Dan di sana, mereka juga menghabisi satu persatu dari teman April yang saat itu berada di luar rumah. Another one hits the dust. Party. Tak lama setelah itu mereka pun segera masuk, lalu menghabisi teman April dan menyandra Sebastian serta April. Sementara Natalie yang melihat hal tersebut, sesegera mungkin bersembunyi di bawah ranjang lalu mencoba menghubungi James. Namun sayangnya saat itu James tidak bisa dihubungi. Sampai Natalie pun hanya bisa meninggalkan pesan suara kepada James, sebelum akhirnya Natalie juga ikut tertangkap. Setelah berhasil menyandera dan menghabisi semua orang yang ada di rumah, mereka pun segera berpencar untuk mencari uang rampokan tersebut. Sementara itu, James yang akhirnya mendengar pesan suara dari Natalie, segera memutar balik mobil untuk pulang menuju rumahnya. We gotta turn back. Di dalam rumah, Sebastian yang sedang disandra berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Kemudian, ia langsung menghabisi satu anak buah Johnny, meskipun pada akhirnya Sebastian berhasil dilumpuhkan kembali oleh anak buah Johnny yang bernama Max. Max pun segera menghubungi Johnny untuk memberitahu jika uang tersebut kini telah mereka temukan. Namun, salah satu anak buah Johnny harus tewas oleh Sebastian, yang tentu saja membuat Johnny menjadi marah, lalu mengajak teman-temannya yang lain untuk segera datang menyusul ke rumah James. Sampai ketika tiba di rumah tersebut, Johnny secara langsung menghabisi Sebastian dengan sangat brutal.
Tak lama setelah itu Johnny mengambil ponsel Sebastian, lalu menghubungi James untuk menantangnya. Yang jelas saja, hal tersebut membuat James sangat marah mengingat dirinya adalah seorang pemimpin pasukan khusus. You still haven't got me now? I'll get this motherfucker. Meskipun Johnny telah mendapatkan lagi semuanya, namun ia tetap akan menunggu James. Ia juga berniat akan menghabisi mereka semua agar tidak ada saksi mata atas kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian berpindah kepada James, yang saat ini sudah sampai di depan rumah. Di sana ia meminta istrinya untuk menunggu saja di dalam mobil, sementara dirinya akan segera menghabisi satu persatu anak buah Johnny. Kemudian James masuk ke dalam, lalu menemukan April yang sedang disandera. James pun langsung menenangkan April lalu menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil bersama ibunya. Sementara itu, Max yang melihat jika James sudah berada di ruang tamu, sesegera mungkin untuk menyerang James. Namun James yang sangat terlatih, tentu bisa mengatasinya sampai akhirnya ia juga harus menghabisi Max. Di sisi lain, Sheriff Korup juga mendapat panggilan dari Johnny agar segera datang ke rumah James untuk membantunya. Sementara di rumah James, anak buah Johnny yang melihat semua rekannya yang ada di bawah telah tewas, berniat untuk memberitahu Johnny yang berada di ruangan atas. Namun hal tersebut tidak sempat, karena tiba-tiba saja James muncul dari belakang dan langsung menghabisinya. Di ruangan atas terlihat Johnny dan kedua anak buahnya yang lain sedang menyekap Natalie. Johnny yang menyadari jika James sudah berada di ruangan bawah, segera memerintahkan satu anak buahnya untuk melawan James. Dan dengan percaya dirinya, anak buah Johnny ini menantang James untuk berduel dengan tangan kosong. Setelah menghabisi anak buah Johnny yang percaya diri tadi, James segera naik ke lantai atas, lalu menemukan Natalie yang sedang disandera oleh satu anak buah Johnny yang masih tersisa. Dan dengan kalemnya, James tidak berkata sepatah kata pun, lalu secara langsung melakukan hal ini. Setelah itu James segera menyuruh Natalie untuk menyusul ke dalam mobil, karena di sana sudah ada April dan ibunya. Lalu, James berteriak memanggil Johnny, karena sekarang hanya tinggal mereka berdua saja. Kemudian James berhasil mengelabui Johnny dengan menggunakan jasad temannya, sampai membuat Johnny kehabisan peluru. Sementara James yang merasa tidak seimbang, ia pun membuang pistolnya lalu menantang Johnny untuk berduel dengan tangan kosong. Ketika James akan menghabisinya, tiba-tiba saja Sheriff Korup datang dengan menodongkan senjata ke arah James. Lalu, Johnny memerintahkan Sheriff itu untuk segera menembak James, dan setelah itu Johnny akan menaikkan imbalan Sheriff tersebut menjadi 20%. Namun James yang tak kalah pintar pun mengatakan, jika Sheriff sampai menghabisinya ia hanya akan mendapat bagian 20% saja. Akan tetapi, jika Sheriff mau menghabisi Johnny maka James akan membagi rata semua uangnya. Sampai karena tergiur dengan ucapan James, Sheriff yang memang mata duitan itu secara langsung menghabisi Johnny. Namun setelah itu tiba-tiba saja istri James muncul dan langsung menghabisi Sheriff Korup itu. Sampai semua uang yang sangat banyak itu kini milik James dan keluarganya. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, dan salam dari Antimi Film.